Ewa. Jadi lagi maskeran, terus temanya mau nyinyirin orang, bukan nyinyir sih sebenarnya, tapi mau cerita ya. Kebetulan di samping kosan gue itu masjid. Nah, masjid, terus ada sebagian yang boleh tarawih, ada sebagian yang enggak. Berhubung karena gua tadi baru balik kerja, jadi gua nggak sempet ngejar buat sholat tarawih, jadi gua nggak sholat tarawih. Nah, gua habis mandi dan ini gua mau lagi maskeran, terus tiba-tiba pas lagi masker ngaca tuh ingat kejadian tempo dulu waktu zaman SMA nih ya, gua mau cerita ya Wak. Jadi flashback history gitu. Ini sambil bersihin tangan gue yang habis kena masker. Jadi gini Wak ceritanya Wak. Bentar lagi kan bukan bentar lagi ya, sebenarnya udah masuk malam Lailatul Qadar gitu. Lailatul Qadar itu tuh suatu mukjizat bagi orang yang memang terpilih ya Wak. Nah, ini cerita nih ya Wak, waktu zaman SD, ini zaman SD banget. Gue tuh punya temen di mana ya mungkin dengar cerita orang dewasa atau dengar lihat di TV, jadi kan kayak mereka yakin aja gitu kan, pede aja dia mau cerita Wak. Jadi gue tuh punya teman, sebutlah namanya si A ya Wak, si A nih Wak. Ya masker gue berantakan. Balik lagi Wak, si A. Nah si A ini murid terpintar lah di SD gue itu Wak. SD nih Wak, SD lah. Ya terpintar, juara 1 terus Wak. Gua juara 3 Wak, juara 1. Jadi pas ada satu ketika kelas 6 SD kita cerita lah Wak tentang malam Lailatul pertama puasa nih Wak, masalah puasa, bayar zakat. Nah kita tuh cerita-cerita Wak puasanya, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, ada yang full gitu kan Wak. Terus dikasih orang tua apa nih, biasalah Wak, zaman waktu lo kecil kan nanti kalau lu puasanya full nanti dikasih makanan pas buka puasanya, atau dijanjiin dibeliin kado, atau di hari lebaran lu dibeliin baju bagus gitu lah. Ya namanya anak kecil pasti mau lah ya Wak ya. Nah jadi pas kita lagi cerita-cerita ini datanglah si A ini yang murid lumayan pintar sih menurut gue, tapi gak tahu ya Wak kehidupannya sekarang gak jelas gitu. Jadi ya gitulah, jadi balik lagi ya Wak, tiba-tiba ini nimbrung lah nih Wak ke gue tuh lagi bercerita sama 5 orang Wak. Nah dia datang lah kan dari tempat duduknya ke tempat duduk gue nih Wak. Di tempat duduk gue itu kita lagi jam istirahat, tapi kita nggak ke kantin Wak. Dulu tuh kita bawa bekal masing-masing gitu kan. Nah jadi ceritalah tentang malam Lailatul Qadar Wak. Dia cerita katanya pas malam Lailatul Qadar bulan puasa itu neneknya dapat lah malam Lailatul Qadar. Terus dia kan, gue nggak tahu ya Wak, gue to the point aja gue tanya, kok bisa nenek lu dapat? Iya kan itu harus iktikaf, harus ibadah, harus ini segala macam. Jadi gue yang berpikir, oh berarti nenek lu dulu kan, kita waktu kecil tuh kalau dibohongi percaya aja ya Wak. Oh berarti nenek lu alim kali, gue bilang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu ya Wak ya, ternyata bener Wak, dia tuh bohong. Seolah-olah ceritanya itu suatu film yang gue tonton pas gue udah dewasa sekarang Wak. Ibaratnya pas gue udah seumuran sekarang tuh ada film tentang suatu mukjizat yang diangkat ceritanya, tapi itu bukan kayak dapat malam Lailatul Qadar Wak. Karena malam Lailatul Qadar itu sepengetahuan gue itu lebih dahsyat, lebih indah, lebih karunia dibandingkan dengan hal-hal yang di dalam pikiran manusia. Dan katanya bagi yang mendapatkan itu tidak boleh dipublish Wak. Boleh menceritakan hal umum, tapi tidak boleh menceritakan secara rinci, katanya nggak boleh gitu. Tapi gue nggak tahu ya, kalau seandainya kalian ada yang tahu koreksi aja, nggak masalah. Nah tiba-tiba Wak, dia cerita lah Wak, malam itu pas datangnya malam Lailatul Qadar ke neneknya itu, dia ngelihat angin bertiup, swing. Setahu gue angin emang bertiup ya Wak, tapi ini katanya anginnya bertiupnya satu arah. Oh gue nggak tahu, dia hebat ya Wak, bisa tahu arah angin gitu kan. Oke balik lagi. Yang kedua, pohon tuh pada nunduk, kata dia. Nunduk, gue bilang gitu. Wow hebat. Terus yang ketiga, ada satu permintaan neneknya itu yang pengen banget dari dulu itu naik haji ya Wak. Ya kalau umumnya sih kalau Allah sudah mengizinkan ya Wak ya,
ya udah lu bakal dapat aja naik hajinya dengan cara apapun kalau itu udah takdir lu. Tapi ya mungkin memang benar juga waktu malam itu dia minta atau segala macam dia dapat naik haji. Nah jadi karena mungkin doanya dijawab, dia bisa naik haji atau apa, jadi dia mendeklarasikan nih, mendeklarasikan, dia menyebutkan kalau nenek itu dapatlah Lailatul Qadar, Wak. Jadi menurut gue ceritanya itu bohong pas gue udah dewasa. Kenapa? Ini gue nggak ceritain secara rinci ya, Wak, tapi itu aja poin-poinnya. Angin satu arah, terus pohon-pohon pada tunduk, terus langit warnanya yang tadinya malam tiba-tiba kayak senja gitu, Wak, sunset gitu, Wak. Terus cium bau wangi-wangian gitu. Terus merasa tenang gitu. Gue bilang lah, oh itu ya, kok nenek lu kok lu lebih tahu, lu tahu banget, gue bilang gitu. Ya nenek gue cerita, oh ya gue yang waktu kecil nggak tahu apa-apa ya gue yayain aja ya, Wak. Nah terus tiba-tiba ya gue yang agak sedikit kurang percaya dan gimana, pas udah selesai dari cerita itu pulanglah ke rumah ya, Wak. Ya pas di sekolah itu gue tanya sama orang tua gue, dan ternyata jawaban orang tua gue, 1 di antara 1 juta orang atau 1 banding 1000 lah ceritanya. Iya memang ada, tapi hanya orang-orang yang terpilih yang bakal dapat kayak gitu, Wak. Menurut kalian gimana, Wak? Komen aja di bawah, atau kalau ada koreksi aja. Menurut gue nih, Wak, orang yang dapat Lailatul Qadar itu nggak gampang, dan yang kedua adalah secara spesifikasi mungkin sama orang itu beda-beda gitu. Jadi dan dia juga tidak akan mau mempublish atau mengasih tahu ke orang lain gitu, karena takutnya pasti itu jatuhnya kayak bohong gitu kan. Dan itulah, jadi cuman itu sih yang gue mau coba cerita ini, Wak. Kayaknya masker gue udah kering. Nggak apa-apa, jadiin pelajaran aja buat kalian. Jadi jangan suka percaya cerita-cerita hoax, apalagi zaman-zaman sekarang. Tapi memang ada itu Lailatul Qadar bagi orang yang beriman, yang tawakal, berikhtiar, apalagi bagi agama muslim yang terutama. Ya memang agama muslim yang dapat itu Islam gitu. Ya udah, jadi ya gue cuman berbagi itu aja sih, terserah. Kalau nanti itu anak nonton video gue atau YouTube gue nggak masalah gitu. Apa? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channelnya Cowok Kok Nyinyir, biar gua ada ide-ide lagi nih. Bukan nyinyir sih, lebih ke cerita aja. Bye.